Apa artinya, Mak? Gosok WC. Jauh lebih berarti, Bu. Jauh lebih mulia daripada pejabat kita di Indonesia yang menyengsarakan rakyat. Kenapa kau biarkan perempuan-perempuan Islam? Mereka harusnya dilindungi di negara. Mereka harusnya dilindungi oleh kamu sebagai pemimpinnya. Kenapa kau biarkan mereka cari nafkah padahal negaramu sendiri kaya? Tanya. Kamu punya sawit, kau punya emas, kau punya timah, kau punya biji besi, kau punya segala-galanya. Kenapa rakyatmu justru datang ke sana sementara Saudi Arabia cuma punya minyak dan gas, tidak punya hutan lebat, tidak punya sawit, tidak punya nikel, tidak punya batu bara, tidak ada rakyatnya datang ke Indonesia cari nafkah. Mereka akan ditanya, meskipun dia tidak masuk neraka, kalaupun banyak amalnya, dia telah menyengsarakan. Tidak ada perempuan Indonesia mau datang ke sini cari nafkah. Tidak ada. Tapi apa boleh buat? Kita mau cari kerja di Indonesia, kita susah. Perempuan pejuang Hong Kong. Ada nanti di YouTube. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Ibu, kalau ibu follow Ustadz dapat ilmu. Diamalkan ilmunya dapat lagi pahala. Disebarkan lagi ilmunya dapat amal jariah. Nah, kalau ibu follow artis, saya yakin semua di sini ada yang follow artis. Apa kau dapat kalau follow artis? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Kita lagi makan guys, sushi guys. Emang kamu dikikir ini? Ya. Saya heran, ibu-ibu follow artis sampai jutaan, ratusan, puluhan juta followernya. Sementara ulama dia tidak follow. Apa dapat kalau gosip artis? Hati-hati lihat itu follow-follow itu di artis. Kontennya kadang-kala membuat kita lupa Tuhan. Ya. Nah, makanya follow Dasat Latif. Sudah ya? Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Nggih. Wakalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bu, saya mau kasih tahu rahasia, tapi jangan kasih tahu yang tidak datang ya. Ya, ini rahasia nih Bu ya. Orang masuk surga Bu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo angkat tangan tidak ada dosanya. Di sini saya lihat muka-muka penuh dosa juga semua. Apa dosanya Bu? Dosa gosip. Paling banyak tukang gosip di sini. Lewat ustadznya aja masih digosip itu. Selagi itu juga bajunya yang di YouTube. Pasti ada dalam hati begitu kan? Iya toh? Iya. Nah, duduk pengajian begini masih gosip itu. Dia lihati temannya dari bawah sampai ke atas. Dia ada gosip tapi mulutnya mencibir. Jadi tidak ada orang tidak ada dosa. Ya. Ya. Ini yang ceramah. Masya Allah. Banyak juga dosa saya Bu. Selama saya sudah 3 hari di sini Bu. Habis amal saya Bu. Aduh. Banyak barang halus. Siksa saya Bu. Dia bilang teman saya, kenapa dilihat Ustaz? Ya, pasti dilihat. Barang bagus. Gitu Bu. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Kalau ibu yakin banyak dosa, maka amal harus lebih banyak.
Kalau ibu yakin tidak banyak amal, maka kurangi dosa. Yang jadi masalah, kita banyak dosa, kurang amal, mau masuk surga. Memangnya ada orang dalam? Ya, nggak mungkin. Jadi rumusnya pertama, harus banyak amal, kurang dosa. Kalau terlanjur banyak dosa, perbanyak amal. Caranya, hadir seperti pengajian ini. Itu langkah kaki sudah pahala. Salawat sudah pahala, dengar dakwah sudah pahala, menyiarkannya sudah pahala. Maka rugi jauh-jauh tinggalkan Indonesia, datang di sini tidak datang hadir pengajian. Alhamdulillah. Ya, maka ketika kumpul seperti ini, salawatlah karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika Nabi nanti dibangkitkan setelah kiamat, hancur seluruh isi dunia. Lalu Allah bangkitkan kita, namanya hari kebangkitan. Yang pertama dibangkitkan makhluk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau cari Muhammad kekasihku. Bangkitkan dia. Jibril mencari. Supaya mudah didapat, bayangkan Bu, mencari kuburan manusia. Satu dunia. Maka Allah perkenankan dengan kebesaran Allah, makam Rasulullah keluar asap. Itulah yang menandakannya makamnya Nabi. Lalu jasad Rasulullah naik. Bangkit, duduk. Nabi buka matanya, seolah bangun dari tidurnya. Lalu begitu dia buka matanya, nampak Jibril di depan Nabi. Ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan seperti yang Allah janjikan kepadamu. Ibu-ibu kalau hari kebangkitan, ibu cari siapa? Nah, kalau saya bangkit, saya cari mana istriku, mana anakku, mana ibuku, mana bapakku. Nabi begitu bangkit, tidak satupun keluarganya yang dicari. Nabi tidak mencari bapaknya yang tidak pernah ditengoknya. Nabi tidak mencari ibunya yang hanya 4 tahun bersamanya. Siapa yang dicari? Ya Jibril, aina ummati? Mana umatku yang merantau ke Hong Kong? Sedulur-sedulurlah yang dicari. Bayangkan, begitu cintanya Nabi kepada kita, begitu bangkit, tidak cari keluarganya, tapi kita yang dicari. Maka ketika diperintah bersalawat, bersalawatlah dengan sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baiknya. Jangan salawat sambil makan kue. Beleng-beleng. Ya. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Lagi di rumah nih, di kosan atau di rumah juragan, dapat WhatsApp, Bu, saya lihat suamimu dengan cewek. Gelisah, mau balik, tidak mungkin. Mau minta cerai. Untung dia itu yang perempuan, dia dapat laki kita. Maka minta pertolongan Allah menjaga suami kita. Gimana caranya? Bertawassul kepada Rasulullah.
menyebut nama Nabi sebanyak-banyaknya, salawat kepada Nabi, seolah-olah ada Nabi di tangan kita, kita sambut tangannya. Ya Allah, lindungi suamiku. Ya Allah, saya jauh ke tempat ini, saya tidak ingin seperti ini, tapi inilah takdirmu ya Allah. Saya harus cari nafkah karena suami saya malas. Ya toh? Kalau suami sampean semua rajin, udah sampai kita ke sini, Bu. Hah? Ya Allah, saya mau minta cerai tapi saya tak mampu janda. Saya minta cerai belum tentu saya dapat lagi yang lebih baik. Maka saya minta perlindunganmu ya Allah. Lindungi suami saya Allah. Pelihara anak saya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Ibu minta bersalawat terus. Gara-gara salawat itu akhirnya Allah kabulkan doanya ibu. Amin. Tapi doanya di atas sajadah, bukan di grup WhatsApp. Ini sedulur-sedulur saya tengok semua rajin berdoa. Di Instagramnya berdoa, di TikToknya berdoa, di Facebooknya berdoa. Ya Allah lindungilah suamiku. Sibuk betul Tuhan mau baca statusmu. Ya, ya, betul. Maka mulai hari ini berhentilah berdoa di status. Apalagi sampai mengungkap aib-aib suami di status. Tidak senang dengan suami bukan dengan mempermalukannya di media massa, bukan dengan menghinanya di medsos, tapi mintalah pisah secara baik-baik. Ini dia Ustaz, tak kusangka kau begitu. Kesepian banget. Ibu ketawa karena ada pelakunya di sini. Ya, ya Bu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu dapat WhatsApp, anakmu nggak pernah pulang, dalan aja kerjanya sama cowoknya, padahal ibu merantau ke sini untuk anak. Kita jauh-jauh ke sini cari nafkah agar anak kita kuliah supaya dia tidak jadi TKW seperti kita. Ternyata duit yang kita kirim dia pakai pacaran. Mau balik tidak bisa. Tinggal di sini sak-sak napas kita. Kita berserah diri kepada Allah. Kita tidak punya daya dan kekuatan. La haula. Ibu bangun sholat hajat di malam hari. Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Zat yang maha melindungi. Saya tidak mampu melindungi anak saya. Engkaulah sumber perlindungan. Lindungi anak saya ya Allah. Saya rela datang ke sini jadi babu. Saya rela datang ke sini jadi pembantu. Saya rela ke sini mengurus orang tuanya orang. Saya sendiri tidak mengurus orang tuaku karena saya sayang kepada anakku. Ya Allah, manalah berkah hidup saya kalau anak saya jauh dari rahmat-Mu. Rahmati anak saya Allah. Jangan kau biarkan dia larut dalam dosa. Ibu nangis karena anak. Tidak mungkin Allah tidak dengar doa. Cuma kan kita tidak berdoa. Iya Ibu. Saya berdoa Ustaz. Tapi tidak di atas sajadah. Saya berdoa Ustaz. Tapi pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Banyak permintaan Ustaz. Wah bingung malaikat. Apa maksudnya ini Ibu? Lain di bibir, lain di hati. Dia mau doakan anaknya supaya jadi anak soleh. Tapi yang doa dia baca doa minta hujan. Iya Bu? Bu? Mau punya doa anak yang taat, anak penghafal Quran? Mau? Mau? Coba ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bima rasaktana. Doa mau makan itu Bu. Kenapa? Kenapa Ibu ikut? Karena Ibu tidak tahu artinya.
Bu, Bu. Jadi ketika ada masalah di rumah tangga kita, salawat supaya doa kita cepat makbul. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun. Sebenar-benarnya takwa. Jangan takwa ketika pengajian, pulang pengajian barangnya orang dibawa pulang. Ada juga yang tidak jujur. Katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita kalau tak mungkin bercerita untuk apa? Masya Allah. Berarti ini Bu, generasi orang tua. Bu, Bu, jangan sampai masih rajin pengajian, tapi juga belum jujur. Ya Bu, pulang pengajian, ada orang hilang baskomnya. Ada orang hilang sendalnya. Ada orang yang hilang handphonenya. Ada orang yang hilang tasnya. Bu, kalau hilang seperti itu Bu, susah tobatnya. Kalau ibu kepada Allah, tobatnya 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. Kata Allah, dosa apapun kau lakukan, saya maafkan. Bahkan Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Tapi kalau tidak jujur, syaratnya tambah. Dari 4 tadi, tambah lagi 5, minta maaf sama yang bersangkutan. 6, kembalikan barangnya. Jadi, kalau ada yang pernah ngambil sebelum ibu tobat, dulu. Ngambil tasnya teman. Maka tobatnya 1, menyesal. 2, ngakui. 3, tidak ulang. 4, mengganti dengan kebaikan, dengan memperbanyak istighfar, zikir. Yang 5, ibu datangi yang punya tas. Bu, mohon maaf Bu, saya hilang. Panjenengan punya tas, saya yang ngambil. Waduh, padahal saya sudah tuduh sekamar saya, ternyata sampean yang ngambil. Maafkan saya Bu. Oke lah, saya maafkan kau, tapi kembalikan tasku. Bagaimana kalau kita malu ketahuan Ustaz? Pakai perantara. Hubungi Ibu Salma. Bunda, ini rahasia berdua Bunda ya. Jangan sampai Ustaz Das'ad tahu. Ini saya ngambil, saya bertobat kepada Allah, saya kembalikan. Sebagai wujud tobat saya Bunda, ada uang 1.000 ringgit, 1.000 dolar di situ saya titip. Tapi tolong jangan beritahukan. Itu susahnya kalau tobat kepada manusia Bu, syaratnya nambah. Ya? Maka yang pernah ngambil barang-barangnya orang, kembalikan besok. Saya kira itu di sana, bukan di sini. Ya kan? Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, yang saya hormati teristimewa, Bunda Salma. Wow, luar biasa. Yang paling banyak pahalanya malah hari ini, beliau. Kenapa? Beliau yang undang saya. Iya kan? Iya. Biar saya mau ceramah, kalau ndak ada yang kasih kumpul. Mana mau saya ceramah di sini 2 jam ndak ada pendengar. Saudara-saudara sekalian, ibu lewat, astagfirullah, sudah beleng-beleng itu. Iya toh? Masya Allah. Alhamdulillah,
diteleponnya siang malam untuk mengatur acara ini. Bukan cuma itu, saya dibawakan makanan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita hormati Bunda Salma. Yang saya hormati juga Mbak Yanti. Nah, ini beliau juga yang ngurus saya selama di sini. Jenis kelamin perempuan, tapi jiwa laki-laki. Nah, saya bilang sama teman saya, hebat ini kalah-kalah kita di sini. Mau dia tahu semua jalan. Akhirnya saya pergi jalan-jalan juga. Beliau dia atur betul, Allah. Mengatur manusia biasa saja itu luar biasa pahalanya, apalagi mengatur ulama. Ini bukan dasat yang diurus, ulama. Dan ulama itu warisatul anbiya, pewaris para nabi. Jelek-jelek begini, Bu. Saya memang tidak gagah, Bu. Saya tidak cakep. Tapi saya penuh pesona. Iya tak? Mana buktinya? Sampean mau foto toh sama saya? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Saya mau Bapaknya nggak ada iki. Oh, no, Rek. Dua biji. Ini bapak-bapak juga. Ikuro. Bapak-bapak. Bu. Ini kaki nikmat dari Allah. Ibu bisa sampai ke sini karena kakinya sehat. Tidak mungkin sampean bisa kalau kaki tidak sehat. Coba nikmatnya kaki kita, Bu. Jalannya gantian. Iya kan? Coba kalau bayangkan kita jalan begini saja, Bu. Repot toh? Iya. Dan kalau kita begini kapan sampainya, Bu? Iya. Gantian. Atau dia jalan bersamaan. Lebih repot lagi kan? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Jangan cuma di mulut, tapi resapi. Berapa banyak orang mau ke sini, tapi karena sudah sehat kakinya, tidak bisa dengar dakwah. Nggih? Bu, mau saya kasih kamera? Kamera. Mulai mikir kan? Iya kan? Kamera Bu, dengar Bu. Saya ini sudah dari apa itu? Macau, dari Cina, Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen. Ya kan? Ya? Iya kan saya tidak kerja di sini, Bu. Coba kalau Ibu tanya Makassar, udah biar saya tutup mataku, saya tahu semua. Iya. Saya keliling-keliling. Cari apa? Lensa kamera Vivo. Ada itu? Kameranya bagus, Bu. Tapi apakah itu yang hebat? Tidak. Bukan. Apa yang hebat? Mata panjenengan. Biar ada handphone kamera bagus, kok ada mata. Iya toh? Iya. Hebatnya lagi di mata panjenengan semua. Dia bisa bedakan mana bos, mana mantan. Bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, Bu. Tak tukar-tukar, Bu. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ternyata juragan. Iya kan? Iya. Hebatnya lagi nih mata, Bu. Ibu punya handphone itu kan kadang-kadang blur. Sudah foto kabur jadinya. Mata, Bu, autofokus. Langsung udah perlu diputar-putar. Nggih? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Demi Allah, Bu, Ibu bisa sampai di sini bekerja karena Allah kasih mata yang sehat. Itu syukur dari Allah. Berapa banyak orang mau sehat matanya? Dikasih dokter, dikasih segala kesehatan, kasih dokter paling hebat, kasih obat paling manjur, tidak sembuh-sembuh matanya. Kalaupun sembuh, tidak bisa normal lagi. Maka kita ucapkan Alhamdulillah.
Iya Bu? Bu? Pernah lihat ada orang ada besi di giginya? Atau ada di sini? Enak kan? Di kawat-kawat. Bu, jadi Mas Kasar itu yang paling bagus katanya bikin kawat itu 40 jutaan. Satu kali umroh Bu, dia cuma pasang di giginya. Apa itu kawat yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi nih gigi Bu, tumbuh dan panjangnya tidak sama. Dibatasi. Bagaimana seandainya gigi sedulur-sedulur tumbuh seperti rambut? Bayang, saya yakin ibu pasti skip dan unfollow saya seandainya. Iya toh Bu? Ya. Bayangkan seandainya gigi satu saja yang panjangnya melebihi normal. Bagaimana kita mau makan? Iya toh? Iya toh? Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka jangan selalu mengeluh. Alhamdulillah. Sampean makan kerupuk. Bisa enggak dibedakan mana yang melempem? Mana yang renyah? Bisa? Bisa? Apa ibu pelajari itu? Pernah ibu baca cara membedakan? Enggak kan? Otomatis. Itulah karena Allah kasih gigi kita ada saraf. Ya? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi Bu, namanya dalam dunia kita ini ada sensor. Bu kalau bawa mobil kan, kalau ada mau tabrakan kan dia bunyi. Mundur. Begitu mau nabrak. Apa namanya? Apa namanya? Sensor. Tubuh kita juga punya sensor. Bayangkan seandainya tidak ada sensor, kita tidak bisa bedakan kapan kita mau makan. Apa sensornya mau makan, Bu? Lapar. Coba kalau tidak ada rasa lapar, kita tidak tahu kapan kita mau makan. Dan ketika kita kerja terus tidak makan, pasti rusak tubuh kita. Bayangkan, Bu, ada sensor ini kalau mau keluar. Bayangkan kalau mau keluar tidak pakai sensor. Dia keluar aja. Allah Karim. Bayangkan kalau tidak ada sensor kencing. Saya lagi ceramah basah. Waduh, viral saya satu dunia. Iya toh Ibu? Iya toh? Ini sensor. Allahu Akbar. Bu. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Berarti nikmat kesehatan. Lalu ketika kita berdoa Bu, wa'afiatan fil jasad. Kenapa kita katakan sehat wal afiat? Kenapa tidak cukup katakan sehat saja? Ini kan tangan kita sehat, kaki kita sehat, mata kita sehat. Tidak cukup, harus afiat. Apa itu afiat Ustadz? Matanya sehat, bisa melihat, tapi dia nonton ceramah. Itu afiat namanya. Kakinya sehat, bisa melangkah, sehat namanya. Tapi datang ke pengajian, afiat namanya. Telinganya mendengar, sehat namanya. Tapi dengar dakwah, afiat namanya. Maka Ibu, sehat penting, afiat juga penting. Ibu? Ada kerja, tubuh sehat, cukup? Tidak. Karena ada orang Bu, sehat, terkenal, gagah, cakep, raja, tapi tidak punya iman. Menjadi hina di hadapan Allah. Dihinakan oleh Allah. Bagaimana cara Allah menghinakannya? Ditulis dalam Quran, dia haram masuk surga.
Kalau sampean semua masih 50-50. 50 harapan masuk surga, 50% masuk neraka. Nggih? Tapi ini sudah dicatat haram masuk neraka, haram masuk surga. Ini Fir'aun namanya. Fir'aun haram masuk surga. Padahal dia terkenal, kaya, sehat. Tapi karena tidak ada imannya, haram masuk surga. Bahkan Allah melaknat Fir'aun sampai sekarang. Tidak ada manusia yang suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada satupun ibu-ibu mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya kan? Iya. Berarti yang paling penting bukan gagah, bukan raja, bukan kaya, bukan populer, tapi sebaliknya Bu, ada perempuan hina di hadapan manusia waktu itu. Dia budak. Beda dengan ibu. Mohon maaf ya. Ibu namanya pekerja migran. Nah. Bukan saya bilang Bu ya. Ya. Bu. Ibu kerja masih gaji Bu. Masih digaji Bu. Ini budak. Apa itu budak Bu? Hak milik. Bu, dengar. Budak itu hak milik. Budak itu boleh dibakar, boleh dibunuh, tidak punya sama sekali hak asasi. Itu namanya budak. Kalau itu yang Ibu sebut tadi, Ibu masih digaji. Iya toh? Ibu masih bisa berhenti. Pekerja namanya. Iya. Ini budak namanya. Apa tugasnya? Menyisir anaknya Fir'aun. Tadi satu raja, satu hamba sahaya, budak. Disisir rambutnya. Jatuh sisirnya. Lalu ini Masita berkata, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dengar anaknya. Masita, apa maksudmu? Tiada Tuhan selain Allah. Iya, Tuhan saya Allah. Bapak saya, bapakmu raja. Bukan Tuhan. Saya lapor kamu. Silakan. Kamu tidak takut. Siapa yang takut? Lapor. Anaknya Masita. Papi. Tapi dalam hadis bukan papi. Kan? Supaya ibu gampang ya. Ini Masita mengancam stabilitas ketuhanan papi. Maksudnya apa? Masa dia katakan papi bukan Tuhan? Papi hanya raja. Hah, betul. Iya, panggil Masita. Adili, dinyatakan bersalah. Hukumannya apa? Masita, kalau kau tidak merubah keyakinanmu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, saya rebus kamu. Silakan. Anaknya tangkap. Pancinya besar Bu, mendidih airnya. Bayangkan, manusia bisa masuk. Betapa besarnya itu kualinya. Masukkan anaknya. Kata Firaun, Masita, ibu macam apa kamu? Masa kau biarkan anakmu itu? Kau tidak sayang sama ibumu? Apa kata Masita? Firaun, jangan kau ajari saya soal sayang. Tidak mungkin saya tidak sayang anak saya. Dia 9 bulan dalam kandunganku. Saya lahirkan antara hidup dan mati. Tidak mungkin saya tidak sayang anak saya. Tapi Firaun, cintaku kepada anak tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nakku, saya cinta kau. Kita ketemu di sorga kelak. Goodbye, Daddy. Nggak ada ini dalam buku Bu. Ini tambah-tambah. Menggelepar anaknya, mati. Firaun geling kepala. Masya, luar biasa Masita. Tes lagi, suaminya, panggil suaminya. Masita, suamimu pun saya rebus. Kalau kau tidak mau ubah keyakinan, silakan. Suami macam apa kamu? Istri macam apa kamu? Masa kau tidak sayang sama suamimu? Firaun, jangan kau ajari saya soal sayang kepada suami. Tidak mungkin saya terima lamarannya kalau saya tidak sayang dia. Tapi sayangku kepada suami tidak boleh menyayangkan salahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang, maafkan saya cinta kau Bang, tapi cintaku tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Goodbye my darling. Menggelepar. Kata Firaun, luar biasa ini Masita ini. Akhirnya apa kata Firaun?
Masita, sekarang giliranmu. Pasukan, ikat Masita. Apa kata Masita? Firaun, tidak usah kau ikat saya. Saya yang turun sendiri. Dia turun ke kuali. Mati anaknya. Direbus suaminya meninggal. Dirinya pun menggelepar mati karena rebusan air. Tapi tetap la ilaha illallah. Apa balasan Allah? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada wangi sekali sampai Nabi terpesona. Ya Jibril, bau apa dia? Apa arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Malaikat? Bukan. Siapa dia? Dialah rohnya Masita dan keluarganya. Bu, Masita rela mengorbankan segala-galanya untuk iman. Jangan sampai ibu mengorbankan segala-galanya, mengorbankan iman untuk mendapat segala-galanya. Ulang. Masita mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan kekuatan iman. Jangan sampai ibu korbankan iman untuk mendapatkan segala-galanya. Bu. Nah sekarang, para perempuan yang datang merantau ke sini, jadilah Masita. Jadilah Masita. Masita pekerja, tukang sisir, ibu juga pekerja. Apa artinya, Mak? Gosok WC. Jauh lebih berkat, Ibu. Jauh lebih mulia daripada pejabat kita di Indonesia yang menyengsarakan rakyat. Bu. Itu pejabat-pejabat kita yang ada di tanah air nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ibu datang ke sini. Kalaupun tidak dimasukkan ke neraka mereka, paling tidak mereka akan ditanya. Ibu kalau ditanya polisi meskipun tidak dipenjarakan stres. Ya Bu ya. Kawan saya kemarin itu ditanya di imigrasi, stres dia Pak. Padahal belum di penjara tuh. Belum dimasukin bui, dia sudah stres. Ditanya. Baru ditanya itu. Begitu juga nanti di akhirat. Pejabat-pejabat yang membiarkan rakyatnya datang merantau ke sini. Padahal mereka perempuan yang harus dilindungi. Mereka punya tanggung jawab melindungi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi dibiarkan rakyatnya datang cari nafkah di sini, padahal kita sendiri negara yang kaya. Mereka akan bertanggung jawab. Kalaupun tidak masuk neraka, mereka akan ditanya dan pertanyaan itu akan merepotkan mereka. Kenapa kau biarkan perempuan-perempuan Islam? Mereka harusnya dilindungi di negara. Mereka harusnya dilindungi oleh kamu sebagai pemimpinnya. Kenapa kau biarkan mereka cari nafkah padahal negaramu sendiri kaya? Tanya, jawab itu. Kamu punya sawit, kau punya emas, kau punya timah, kau punya biji besi, kau punya segala-galanya. Kenapa rakyatmu justru datang ke sana sementara Saudi Arabia cuma punya minyak dan gas, tidak punya hutan lebat, tidak punya sawit, tidak punya nikel, tidak punya batu bara, tidak ada rakyatnya datang ke Indonesia cari nafkah. Mereka akan ditanya, meskipun dia tidak masuk neraka, kalaupun banyak amalnya, dia telah menyengsarakan. Tidak ada perempuan Indonesia mau datang ke sini cari nafkah. Tidak ada. Tapi apa boleh buat? Kita mau cari kerja di Indonesia, kita susah. Ya, tidak ada seorang suami mau membiarkan istrinya pergi ke sini, tapi tidak ada pilihan lain. Maka ketika ibu sudah takdir, sudah tempat ke sini, jaga iman. Jaga iman. Bagaimana cara menjaga iman kita, Ustadz? 1, catat, rajin dengar dakwah. Cari dengan dakwah. Sampean punya handphone? Punya handphone? Punya. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Kalau geblek. Ya, kalau geblek. Dia diapain kalau sudah geblek?
Hah? Dicas. Kalau enggak dicas dia apa? Kenapa? Lobet. Kalau lobet kenapa? Mati total. Kalau mati total masih bisa dipakai? Bisa dong. Pakai melempar. Ya toh? Bu. HP saja mesti dicas. Apalagi iman. Iman ini, Bu, kalau tidak dicas, lobet. Kalau dia sudah lobet, matol. Mati total. Kalau sudah mati total, maka dia akan kaswatul qalbi, keras hati. Mana yang bikin lobet iman? Kita lihat pekerjaan datang ke sini, lobet. Hah? Lihat cowok cakep. Seperti artis Korea. Muka-muka Korea. Dia bayangkanlah ini cewek cowok Korea dengan suaminya. Dia bandingkanlah suaminya dengan cowok Korea. Jauh, Bu. Antara langit dan sumur bor. Ya. Nah, lihat lagi emasnya orang, dunia. Lihat mobilnya orang, dunia. Lihat perhiasan, dunia. Lihat film, dunia. Lalu kapan ngecasnya? Maka dengar dakwah. Minimal ibu kalau mau tidur. Banyak yang bilang saya, Ustadz, alhamdulillah setelah saya kenal Pak Ustadz YouTube-nya, tiap malam saya nonton Ustadz sebagai pengantar tidur. Bagus juga daripada ibu dengar lagu. Nonton dakwah. Silakan ibu. Sekarang hanya orang masa bodoh yang tidak mau belajar. Semua ada, Bu. Mau belajar dakwah model Melayu. Ada guru kita Ustadz Abdul Somad. Ya kan? Mau model Jawa. Ada jurnal kita dari Gus Baha. Ada yang mau halaman kanan kiri itu di atas nomor urut. Nanti Hidayah. Ada Ustadz yang Bugis. Jangan juga kau bilang beleng-beleng. Ya kan? Masya Allah. Ada semua. Nah, dan dengar dakwah. Dengar ceramah. Bagaimana agama kita mau nambah, akhlak kita mau baik, kalau kita tidak belajar. Ibu-ibu, memperbaiki hidup itu belajar. Ini buktinya ada saat Latif. Masya Allah. Belajar, ibu. Ayat pertama turun apa? Iqra. Bukan sholat. Bukan puasa. Tapi apa? Bacalah. Itu artinya semakna belajar. Supaya kalian pintar. Belajar supaya tidak bodoh. Karena kalau kalian bodoh, mendekati kemiskinan. Kalau kalian miskin, gampang disogok. Begitu ada pilpres, wani piro. Iki piro, Mbak? 200. Iku 300. Iki 300. Meskipun dia tahu ini pembohong, meskipun dia tahu ini pencitraan, dia pilih yang pembohong, pencitraan hanya gara-gara 300. Akhirnya apa? Kalianlah datanglah bekerja di sini. Coba kalau pilih pemimpin yang baik, cerdas, jujur, mikir rakyat, kita nggak usah jauh-jauh ke sini. Kita juga negara kaya. Ya. Makanya belajar. Ya, ibu baca. Kalau mau iman baik, pertama belajar. Harus ibu-ibu belajar. Dengar dakwah. Sekarang Masya Allah semua. Saya dulu, Bu, mau belajar susah. Dapat bukunya susah. Ada lagi buku, belum tentu ada duit. Ada lagi duit, belum tentu ada bukunya. Sekarang semua buku-buku yang ada di Timur Tengah, semua ada terjemahannya. Dalam handphone ibu mestinya ada semua itu. Ada lagi yang namanya
ChatGPT. ChatGPT ada tuh Bu, semua bisa ditahu. Coba saya kasih tanya. Jadi jangan cuma aplikasi gosip yang Ibu punya. Nah ini namanya ChatGPT, saya kasih contoh. Hai, bagaimana kabarmu hari ini? Dengar. Oh, sinyal tidak terlalu bagus. Oh, sinyal lemah ya. Nah, ini Bu ada aplikasi, Ibu tanya apa saja, siapa nama sahabat Nabi yang ketiga, dia tahu semua Bu. Bagaimana hukumnya sholat ini, dia tahu semua. Maka Ibu mesti punya ada waktu, Ibu, belajar agama. Salah satu di antaranya datang seperti ini. Catat, dengar baik-baik, pulang kita ulang lagi. Jangan sampai pulang ceramah ditanya, gimana ceramah tadi? Best. Luar biasa itu. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Ya, satu, dengar dakwah. Dua, supaya iman baik, iman kuat, Ibu hati-hati milih teman. Hati-hati milih teman. Minyak tidak akan bisa bersatu dengan air. Bu, tahu kulit kambing? Tahu. Bu mau enggak cium kulit kambing? Ya mau enggak? Tapi begitu kulit kambing bertemu dengan kitab suci, namanya Al-Quran, dibungkuskanlah menjadi sampul. Ibu cium? Ibu cium? Baru dibaca. Sudah disimpan lagi. Disimpan paling tinggi. Kenapa? Kulit kambing yang tadi Ibu tidak mau cium, akhirnya dicium. Kenapa? Karena berteman dengan sebaliknya, kulit kambing ketemu dengan drum. Tahu drum Ibu? Tahu drum? Diapain Bu? Pak! Salah milih teman. Maka ibu-ibu hati-hati milih teman. Kalau Ibu berteman di grup WhatsApp tukang gosip, lambat laun Ibu akan jadi tukang gosip. Kalau Ibu berteman dengan perempuan tukang selingkuh, lambat laun Ibu akan diajari. Begini caranya. Wes. Gampang Ibu. Bu. Kalau Ibu berteman dengan orang yang pembohong, lambat laun Ibu akan tertular jadi pembohong. Maka Nabi memberikan ilustrasi, memberikan perumpamaan. Kalau kalian berteman dengan pandai besi. Tahu pandai besi? Kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau kamu berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat baunya. Enggak? Iya toh? Masya Allah. Jadi hati-hati Bu. Masih ada di sini yang gadis? Masih ada? Hati-hati milih suami. Ada yang janda? Ada yang janda? Bu, seandainya saya belum punya istri Bu. Sayangnya saya sudah punya istri Bu. Aduh. Bu, kau lihat kulitnya. Dengar ini. Ya, yang janda maupun yang gadis yang mau cari suami. Kata Nabi, pilihlah seorang lelaki karena 4 perkara. Kalau dalam hadisnya pilih perempuan.
Satu, handsome. Tampan. Penting tampan, tapi jangan prioritas. Kenapa? Tampan ada batasnya. Ketika usianya 25 tahun, tersenyum, satu toko terpesona. Tapi ketika usianya 70 tahun, tersenyum, cucunya lari. Dikira mau digigit. Iya kan? Jadi jangan karena kau lihat dia putih mulus. Boleh juga tampan, Bu. Boleh. Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Ya kan? Tapi tampan ada batasnya. Tampan subjektif. Tampan menurut ibu belum tentu tampan menurut ibu. Ya kan? Maka kata Nabi yang kedua, pilihlah karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh jadi ukuran utama. Kenapa? Karena dia memang 7 turunan tidak miskin. Tapi masalahnya calon suamimu turunan ke-8. Iya kan? Kaya hari ini, tahu-taunya kena serangan, bangkrut usahanya, jadi miskin. Dialah cakep, dialah kaya. Biasanya cakep dan kaya suka mandang enteng istri. Maka ibu, kalau ada suami ibu kaya dan kagak, pelihara baik-baik. Jangan sampai diambil orang lain. Daripada dek kamu pilih lelaki yang sudahlah jelek, miskin pula, mending yang kaya dan cakep. Yang ketiga, kata Nabi, pilihlah karena dia keturunannya. Keturunan penting. Iki sopor bibit bebet popot. Harus jelas. Ini bagus agamanya Ustadz. Dia mau masuk Islam Ustadz. Lihat kakeknya. Apa dia betul menanti masuk Islam? Saya biasa kalau orang tanya begitu. Kenapa kau tidak pilih yang sudah Islam? Kenapa kau tidak pilih yang sudah Islam? Oke dia masuk Islam. Nanti anakmu kalau pergi main sama sepupunya. Kalau dia pergi datang ke neneknya dan kakeknya. Beda agama kan bingung. Mending cari yang sudah nyata Islam. Yang keempat. Lihat agamanya. Saya ulang. Gagah. Kaya. Keturunan. Agama. Kata mahasiswa saya. Kenapa agama nomor 4 Ustaz? Mestinya dia nomor 1. Betul dia nomor 4. Tapi dia di situ ada stressingnya. Ditegaskan. Bol, cetak miring, dikasih stabilo. Ya kan? Berarti penting. Kata Nabi, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan mendapat. Ada orang cantik tapi miskin. Ada lagi kaya tapi mukanya hancur. Ada lagi bagus akhlaknya, keturunannya lagi tidak bagus. Tapi mencari 4 sempurna, 100 perempuan, belum tentu ada 1. Kalau ibu dapat perempuan, dialah cantik, bagus agamanya, keturunan baik-baik, kaya pula. Kalau ada ibu tahu, beritahu saya. Saya juga masih mau. Iya toh? Maka utamakan agama. Ya Bu? Ketika Anda memilih teman, lihat agamanya. Bagaimana dia tahu ini agamanya baik atau tidak Ustadz? 1, lihat sholatnya. Bu? Bu? Kalau ibu mau tahu ini orang baik atau tidak, lihat sholatnya. Kalau dia rajin sholat, genggam tangannya. Sahabat yang baik itu Bu, teman yang baik, bukan cuma di dunia menyelamatkan kita, di akhirat juga. Nanti anggaplah nanti. Anggaplah saya nanti. Anggap. Allah kasih saya rezeki masuk surga. Maka saya akan cari Ibu Salma. Mana Bu Salma? Kata Tuhan, masih sibuk dia banyak pertanyaan. Masih banyak pertanyaannya. Kenapa? Enggak enak saya masuk surga kalau dia belum masuk surga. Emang kenapa?
saya bisa sampai ke Hong Kong dakwah. Beliau yang undang saya. Sehingga berapa banyak orang dengar dakwah saya karena jasa-jasanya. Saya dapat pahala, kiriman transfer pahala dari perempuan-perempuan di Hong Kong kerja karena dia ngundang saya. Nggak enak saya masuk surga kalau nggak ada dia. Lalu Allah katakan, malaikat, kau cari itu Ibu Salma. Panggil dia masuk surga bersama ustadznya. Itulah sebabnya, Bu, 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. Dari 7 golongan itu, 1 diantaranya mereka yang bertemu dan berpisah bersahabat karena Allah. Maka ibu cari teman yang baik. Kalau ibu berteman orang-orang soleh, maka ibu diajari ke pengajian. Kalau ibu berteman dengan orang-orang yang suka pergi dugem, diajaknya juga kita. Buka aja dulu jilbabmu. Kampungan betul. Kamu kan masih gadis. Nantilah kalau ada suamimu, siapa tahu kau dapat suami orang kaya di sana. Itu setan dalam bentuk manusia. Ya? Kalau ibu berteman tukang selingkuh, lambat laun ibu diajari. Ngapain kau setia sama suamimu? Kamu kan tahu dia sudah selingkuh juga di situ. Setengah mati kau kerja, kirim duit, dia pakai berselingkuh. Sudahlah kau balas, kau selingkuh juga di sini. Itu maka hati-hati milih teman, Bu. Kalau ibu mau baik imannya, berteman dengan orang-orang soleh. Tombo hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca yang kedua yang ketiga orang soleh. Itu tombo hati 5. Salah satu diantaranya memelihara hati ini, pelihara teman-teman yang baik. Ibu berteman dengan orang-orang soleh. Kalau ibu selalu berteman dengan perempuan yang seksi-seksi, lambat laun ibu juga akan seksi. Mulailah apa? Mulailah celana dikasih ketat. Dia bilang kan, enggak apa-apa kan kudungun jauh. Lama-lama dia bilang, ngapain? Enggak apa-apa, angkat-angkat dikit. Itu setan semua itu, Bu. Makanya perlu ibu kalau mau iman kuat berteman dengan orang-orang soleh. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman. Banyak teman di meja makan. Teman saat kita memang ini generasi orang tua semua ini. Ya, Ibu? Wah, seru. Saya dapat lagu baru selama saya di Hong Kong ini ya. Waktu pergi itu apa sih namanya tur? Oh, ada lagu bagus, Bu. Dia bilang begini. Di sana senang. Di sini senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, sudah Bu. Nah, Ibu, jadi cara yang pertama tadi memelihara iman kita di Hong Kong ini, 1, dengar dakwah. 2, hati-hati milih teman. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, Bu, jangan dekat tempat-tempat maksiat. Kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Hoi, bagaimanalah sialnya kita lagi pergi tempat dugem, terbakar. Nggak bisa keluar. Meskipun kita hanya sebentar, yang beredar di keluarga kita, dia mati di tempat dugem. Nauzubillah min zalik. Maka tinggalkan tempat-tempat maksiat. Saya yakin ibu-ibu nggak ada lah pergi dugem di sini. Atau enggak kan? Enggak. Yang keempat, Bu.
cara memelihara iman? Bu? Doa. Ada doanya tuh Bu dalam Quran. Rabbana Rabbana la tusi ba'da wa hab lana. Ayo, siapa yang tahu artinya saya kasih hadiah. Siapa yang tahu artinya? Ayo. Siapa yang tahu artinya? Ayo. Oh, baru dia buka anunya Google-nya. Yo. Siapa yang tahu artinya? Ibu. Apa artinya? Hadiah air minum. Berkah, masyaallah. Masyaallah. Masa dikasih air belem-belem, masya Allah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana. Alhamdulillah ibu semua sudah hafal. Maka setiap selesai sholat, ibu doa itu. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kurang lebih maknanya, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah kepada hamba. Ya Allah, jangan gelapkan hati hamba setelah engkau berikan penerang dalam hati hamba. Karena ada orang hari ini beriman, besok dia jadi kafir. Kita minta kepada Allah. Boleh juga ibu Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhammad. Masya Allah, jago memang ibu-ibu ini di Hongkong, luar biasa. Jago bersikir. Coba lagi kita ganti lagi. Tak sengaja ku melihat dihiasi hati bertanya. Masya Allah, ibu memang ini multifungsi, seperti kunci Inggris. Nah Bu, jadi kalau zikir jangan terlalu laju. Ucapkan, kalau bisa terjemahkan dalam hati. Tidak perlu banyak, yang penting dia meresap di hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, itu namanya kejar target. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Masa ibu buaya? Coba ulang, melihara iman. 1. Satu. Dengar dakwah. 2. Berteman dengan orang-orang soleh. 3. Hindari tempat-tempat maksiat. 4. Doa. Coba deh ibu amalkan. Setiap 5 waktu minta Rabbana la Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ulang-ulang ibu. Itu orang berdoa ibu, bukanlah yang dianjurkan yang banyak. Yang dianjurkan Nabi berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Ibu ulang-ulang terus. Coba kalau ibu datang berulang-ulang, orang pasti kasih. Ibu datang minta sama saya, pagi jam 6 sudah datang. Jam 9 datang lagi. Jam 11 datang lagi. Duhur datang lagi. Asar ambil aja deh, capek sudah saya lihat ya. Ya, ulang-ulang. Ya,
Nah, sudah tadi ibu, sudah zikir, mengangkat kedua belah tangan. Seperti ini. Kanan kiri merapat di depan wajah. Ustadz boleh begini? Boleh. Boleh begini. Boleh, tapi itu menunjukkan ibu tidak serius. Ya, berarti doanya tidak sampai di hati. Dia hanya isap lisan. Boleh begini? Boleh. Itu banyak sekali dia minta. Kami sunnah begini. Makin besar hajat kita, makin tinggi dia. Ya? Nah, sudah angkat kedua belah tangan, berikutnya bersalawat kepada Nabi. Ibu, tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahkan boleh ibu bilang begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Maka kabulkanlah ya Allah. Ulang-ulang ya Allah. Engkau tahu saya tidak bisa menyusun kata ya Allah. Tapi Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Bahkan ibu boleh tidak ada kata-kata ibu. Boleh. Dalam hati saja ibu menangis. Suaminya kawin lagi. Ya. Nah, sudah. Lalu ibu lagi tutup dengan salawat. Allahumma salli ala sayyid. Misalnya bu, ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya Allah, Engkau Tuhan tempat hamba menyembah dan Engkau pula lah tempat hamba mohon bantuan dan pertolongan. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa hamba ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah, Ustaz, kenapa begini? Nah, itu tambah-tambah. Ya, kenapa begini Ustaz? Itu lebih nyaman. Masa ibu begini? Amin ya rabbal alamin. Kan? Apa itu? Oh, sudah? Oh, selawat untuk apa itu? Surban jalan. Apa itu surban jalan? Ada serban bisa berjalan? Hah? Oh, amal. Bu. Bu, saya mau tanya. Saya mau tanya dulu. Belum. Bu. Boleh, Bu. Kalau misalnya ibu punya cincin, punya gelang, punya kalung. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai? Istri kedua ibu. Begitu ibu meninggal, dikirim jenazahnya ke Indonesia. Dia buka lah, mas suami ibu. Ini mas, dulu saya belikan kamu saya. Tidak mau keluar dikasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi, kau punya gelang. Ini dulu waktu kita ke Hong Kong. Saya belikan kamu. Terus dia buka lagi, kau punya kalung. Ini waktu kita pergi Shenzhen. Belikan kau ini emas di Lopok apa? Cilipok. Terus lihat toko emas ada semua fok-foknya. Apa tertulis Bu? Apa artinya itu? Iya, apa artinya? Oh, emas yang terbaik. Oh, pantas selalu ada fok-fok. Kan? Oh, ini saya belikan kau di fok. Ya. Terakhir ibu, diambil juga gigi palsu bu. Dia bungkus lah ibu, dia bungkus. Sambil menangis. Terlalu cepat kau tinggalkan saya. Bungkus, disimpan di laci. 3 bulan kemudian, ketemu janda. Waduh, jatuh cinta dia sama si janda. Dia ambil kau punya emas yang tadi disimpan. Dia ketawa, dia bungkus, lalu dia datang sama si janda. Dek, sudah mati yang punya. Dia bilang, kamu sudah mati bu. Ini kau pakai. Bu, daripada emasmu dipakai janda. Dia pakai istri kedua, mending kau sedekahkan. Ya, bu, sedekah itu tidak ada sudah yang bisa ambil. Ibu deposito, jadi emas, bangun rumah, belum tentu kita bisa bawa mati.
Tapi yang sudah kita sedekahkan, itulah yang. Tapi jangan juga mengeluarkan semuanya. Ya, ini sebagai wujud solidaritas kita. Rasa duka kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Alhamdulillah kita tidak kena musibah. Tapi saudara kita di sana kena musibah. Sebagai wujud duka cita kita sebagai saudara muslim, kita kirim sedekah. Diedarkanlah itu. Bukan sorban, saya lihat itu. Toko Grab. Ini Indonesia toko Grab ini. Nah, di sini Bu. Ya, kita mulai dari sini. Ya. Oh, tidak bisa dibuka saja. Supaya cepat. Oh, digembok. Berarti ada yang biasa ambil. Nah, Bu, kita niatkan tolak bala. Kita niatkan, Allah tidak lihat banyaknya. Bisa jadi ibu cuma $100 lebih mulia daripada pejabat yang 10 juta pakai uang korupsi. Ya Bu, kita jalankan ini mulai dari mulai dari sini. Ya. Sambil berselawat, ya. Ya, bismillah. Sambil saya duduk. Sampai jam berapa ini? Sudah habis. Saya lihat jadwalnya Bu, sampai sore ya. Sampai babak belur bibir saya. Baru selesai ceramah dari pagi sampai sore, Pak. Nggak tahu ya, babak belur saya punya bibir nanti luar biasa. Ya. Ayo kita dikasih jalankan Ibu, jalan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik. Suatu kali datanglah sekelompok ibu-ibu menghadap kepada Nabi. Kira-kira kalau sekarang unjuk rasa menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, katanya Islam itu adil. Katanya Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kata Nabi, ya betul. Tapi setelah kami pikir-pikir, lebih banyak pahalanya laki-laki dari kami perempuan. Kenapa bilang begitu? Laki-laki dianjurkan ke masjid, kami tinggal di rumah. Laki-laki pergi jihad medan perang, dapat pahala syahid, kami tinggal di rumah. Banyak pahalanya laki-laki ini. Kata Nabi, betul. Tapi ibu-ibu mau ndak saya beritahu rahasia yang ibu-ibu dirindukan oleh surga? Kalau saya tanya ibu-ibu, mau ndak dirindukan surga? Oh, istri saya dirindukan saja sama suaminya sudah senang. Ibu ya? Oh, dapat saja WhatsApp. I miss you, honey. Sudah senang. Ini surga yang rindu sama ibu. Biasanya kan kita yang rindu sama surga. Ini surga yang rindu sama ibu. Kata ibu-ibu waktu itu, mau ya Rasul? Kata Nabi, nih amalkan baik-baik. Dengar. Ini ibu-ibu rahasia kita ya. Jangan beritahukan yang tidak datang. Ya. Tapi kayaknya ada pergantian pemain ini ya. Ini beda lagi saya lihat ini. Hah? Oh, ini lain lagi nih. Kenapa enggak digabung saja? Hah? Oh. Pantas saya ceramah sampai sore. Saya bilang babak belur bibirku ini. Dari pagi ternyata lain lagi pemainnya ya. Masya Allah. Tadi ibu-ibu ringkasan ceramah bocoran tadi itu ada manusia perempuan lebih rendah pekerjaannya daripada apa namanya kita di sini? Bukan babu, Bu. Ibu bukan babu, pekerja. Ya, enggak tega saya bilang Bu ya. Ya.
Mudah-mudahan Ibu Allah muliakannya. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Ibu. Meninggalkan anak, meninggalkan suami. Kadang-kala ibunya sakit, mau pulang tidak bisa, ya, mau berhenti kerja tidak ada pilihan. Semoga Allah lapangkan hati ibu-ibu sekalian. Itu perempuan namanya Masito, Ibu. Dia budak. Kalau ibu kan masih digaji. Ya kan? Masita ini budak. Budak itu Bu hak milik. Sama ibu punya handphone. Boleh dibanting, boleh dijual, boleh dibakar. Saya punya kan? Itulah Masita. Budaknya Fir'aun. Tapi Allah muliakan karena punya iman. Sebaliknya Fir'aun yang raja. Kira-kira kalau kita di Indonesia, anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, menteri, tinggi jabatannya, tapi tidak punya iman. Diharamkan dia masuk surga. Jadi ibu-ibu jangan pernah berkecil hati. Ya, untungnya Allah tidak melihat dari kecantikan kita. Andai saja Allah melihat orang masuk surga karena kecantikan, tidak masuk surga lah ibu-ibu ini. Ya. Lebih dululah cantik-cantiknya itu pemain-pemain film Korea. Andai saja orang masuk surga karena kaya, tidak masuklah kita ke sini. Kenapa? Kita bukan kategori orang kaya. Andai saja orang masuk surga karena fisik yang bagus, ini kita sudah peot-peot. Untungnya Allah tidak melihat itu semua. Yang Allah lihat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa. Pembantu bisa jadi bertakwa. Sopir bisa jadi takwa. Perawat bisa bertakwa. Orang miskin bisa bertakwa. Orang sakit bisa bertakwa. Itulah sebabnya Allah itu bisa didekati oleh siapa saja. Okelah takdir kita datang merantau ke sini. Tapi jangan sampai iman kita juga lepas. Bagaimana cara memelihara iman? Tadi kesimpulan saya ulang ya, karena ibu tadi tidak hadir. 1, rajin dengar dakwah. Mau tidur putar ceramah. Baru bangun sambil kerja ibu putar ceramah. Sambil dengar ceramah. Ya, ceramah. Ibu pasang apa itu alis. Dengar ceramah. Ya, saya Bu tidak pernah masuk pesantren. Tidak pernah saya masuk pesantren Bu. Dari mana saya belajar agama? Dengar ceramah. Sampai sekarang Bu, saya baru bangun, ya, sambil saya jogging, ya, olahraga, ini saya dengar ceramah. Kenapa? Karena orang kalau tidak dengar ceramah, dari mana dia tahu? Kalau dia tidak tahu, bagaimana dia mau amalkan? Iya toh Bu? Maka harus tahu dulu. Dengar ceramah supaya tahu. Sudah itu, hati-hati pilih teman Bu. Jangan berteman tukang bohong. Karena nanti ibu ketularan tukang bohong. Jangan berteman dengan orang suka selingkuh. Nanti ibu diajari. Begini caranya, begini caranya. Ya, jangan ke tempat-tempat maksiat. Karena nanti ibu terbiasa. Ya, lalu yang keempat, banyak-banyak berdoa. Doanya ibu semua sudah hafal. Rabbana la tusik qulubana wa hab lana innaka. Oh, itu hafal semua. Ya, tapi itu doa Bu bukan dihafal. Doa itu bukan beli buku lalu kita hafal. Berdoa itu curhat. Curhatnya seperti kalau ibu sampaikan isi hati kepada kawan. Ya, curhatnya Bu ada masalah rumah tangga, ibu jangan cerita ke teman, cerita ke Allah. Kenapa kalau cerita ke teman pasti bocor?
Ember bocor. Sudah disikta, aku cerita ya. Ini rahasia rumah tangga saya. Aku cerita malu saya. Enggak bakal bocor. Sudah dikasih tahu, dia pergi sama teman kosnya. Jangan kau ngomong-ngomong. Ini rahasia ya. Hanya kau saya kasih tahu ini, jangan ngomong-ngomong. Ini sudah dikasih tahu, dia pergi lagi. Jangan kau ngomong-ngomong. Akhirnya satu Hongkong tahu rahasia kita. Makanya ojo cerita-cerita nek. Nggih? Masa dia kasih bocor Ustaz? Itu kan masih sepupu sama saya. Siapa Abu Sofyan? Abu Sofyan itu sepupunya Nabi. Masa dia cerita Ustaz? Tidak mungkin dia jahat. Itu kan masih saudara bapak saya Ustaz. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi, saudaranya itu bapaknya Nabi. Masa itu Ustaz? Masih sama kandung sama saya itu Ustaz. Saudara kandung saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Saudaranya. Mangkane ojo cerita. Ya wes. Nggih? Boleh cerita? Boleh. Dalam tahajud. Ya Allah, Engkau larang saya mengeluh kepada manusia, maka aku datang mengeluh kepadamu. Ya Allah, Engkau larang saya cerita kepada hambamu, maka aku datang sebagai hamba bercerita kepada Tuhan. Ibu kalau ada masalah jangan lagi bilang, ya Allah besar betul masalahku. Ganti, ya masalah besar betul Tuhanku. Toh. Ya? Nah itu kesimpulan cerita tadi. Ceramah tadi. Nah sekarang kita lanjut cerita. Tapi ternyata banyak juga setan sini ya. Ya. Setannya bukan pocong. HP. Mana mau dengar ceramah kalau ibu sibuk? Sudah dikasih tahu masih dipegang juga itu HP. Saya dulu HP-nya Bu ya, dengar ceramah ya. Ya. Bu. Maka Nabi bilang begini, rahasia yang jangan cerita ke orang lain. Kalau kamu mau dirindukan surga, ini 4 bekalnya seorang perempuan. 1, aqimis shalah. Dirikan sholat. Nih, banyak ibu-ibu kenapa Nabi pesan sholat? Ya, kenapa perempuan selalu diingatkan soal sholat? Karena perempuan potensi melalaikan sholat kapan? Bujur. 1 setelah haid. Kenapa belum sholat? Kata suaminya, biasanya kamu cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari belum juga kau sholat. Belum bersih bang. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ya, ibu-ibu ketawa karena ibu pelakunya kan? Ya, kapan lagi perempuan banyak ndak sholat? Kalau selesai melahirkan. Nifas katanya 40. Bu, bukan 40. Tergantung bersih tidaknya. Ada orang nifasnya 50 hari. Ada yang 20 hari. Tergantung bersihnya. Jangan pakai standar 40. Ternyata ibu sudah bersih di hari ke-25. Tunggu sampai 40. Berapa hari ibu lalaikan sholat? Ya, jadi kalau bersih di hari 20, boleh sholat. Bagaimana kalau saya haid Ustadz? Malam masih haid. Begitu pukul 5 bersih. Maka ibu wajib mandi bersih. Wajib sholat subuh. Jangan tunggu. Bersih dia duhur. Dia bilang, katanya harus subuh Ustadz. Sekalinya subuh, kesiangan. Dia bilang, sudahlah kita tunggu lagi besok subuh Ustadz. Tidak boleh begitu. Ya, katanya Ustadz. Katanya siapa? Ini banyak ibu-ibu selalu tanya saya. Katanya siapa? Katanya siapa? Kata temanmu ulama apa tidak? Jangan percaya. Bicara agama, tanya ahlinya, ulama. Jangan sama ibu yang tidak pernah sholat.
Oh, enggak penting sholat. Yang paling penting itu hatimu dong. Dia bilang, betul saya setuju. Karena dia juga enggak sholat. Kapan lagi perempuan banyak enggak sholat? Potensi tidak sholat. Kalau ada pengantin. Pergi tur. Oh, gara-gara dandan. Bu, saya lihat di sini, selama saya ada di sini, saya bilang, pantas itu alat kosmetik laku betul di sini. Sepertinya semua perempuan orang sini, yang lokal sini, saya lihat semua pakai kosmetik. Nggak ada nggak pakai kosmetik. Jangankan perempuan, laki-lakinya pun pakai kosmetik. Iya toh? Ayo, saya nggak bisa bedakan ini perempuan atau laki-laki nih. Coba kalau laki-laki kita orang Indonesia kan tentara jantan kita kan. Iya toh? Gara-gara make up nggak sholat. Ya? Alisnya dikasih tebal. Sekarang banyak perempuan palsu. Pipinya biru, palsu. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pantatnya gabus, banyak palsu. Inilah dia dempul mukanya, Masya Allah, banyak sekali sininya. Putih mukanya, hitam lehernya. Pakai lagi jilbab, jilbab sakaratil maut. Ibu tahu jilbab sakaratil maut? Ada itu yang macam-macam. Ada dulu dilipat-lipat kainnya di sini, dililit-lilit, ya kan? Ada di sini kayak kering-keringnya, 3 lapis, kuning, biru, dikasih miring lagi sini, miring setengah, kayak ada pohon-pohon juga di belakang, ya kan? Nah, tibalah waktu sholat, hayyalah sholat. Kata kawannya, Bu, ibu kan tiap bulan ikut pengajian. Sudah masuk waktu sholat ini, Bu. Kok enggak pernah pergi? Ya tiap minggu lah, terserah ibu lah. Enggak? Ibu ini selalu pengajian. Ini sudah mau asar, ibu belum sholat duhur. Jilbab saya susah pakainya. Ini bedak saya ini mahal. Ini disibuk beleng-beleng. Ibu, boleh make up, tapi jangan gara-gara make up ibu ndak sholat. Iya. Bagaimana caranya Ustaz kalau kita mau make up? Caranya ibu wudhu dulu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah wudhu, make up batal. Dah boleh, ndak keluar semua Ustaz. Masih tetap batal. Ya Bu? Nggih? Batal ya. Jadi kalau makanya ibu-ibu, ada orang dia sudah wudhu, sudah make up, masuk waktu sholat, dia sholat, tapi wudhunya tertolak. Kenapa? Karena wudhunya setengah-setengah dan bedaknya terlalu tebal. Dia wudhu cuma begini. Ya, Masya Allah. Bu, untuk apa dandan? Biar ibu dandan bagaimana, orang juga tahu ibu itu. Biar kau dempul kiri kanan, orang juga tahu bahwa kau itu. Nggak mungkin tiba-tiba ibu dandan menjadi artis Korea. Nggak, tetap ibu ini lebih baik original saja. Ya, coba tengok saya Bu. Jelek, tapi semua mau foto sama saya. Ya toh? Makanya ibu-ibu diingatkan jangan gara-gara kosmetik ibu ndak sholat. Ya? Ibu? Kalau ibu ndak sholat, dengar baik-baik. Yang malas sholatnya, dengar. 1. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali ibu tidak sholat, 1 hari di neraka. 1 hari. Masih ringan itu kita pikir.
Maghrib sampai pagi. Itu ukuran dunia. Tapi menurut ukuran akhirat, 1 hari itu Bu, 1000 tahun dunia. Jadi kalau ibu tidak sholat subuh tadi, 1 hari diparkir di neraka. Iku piro 1 hari? 1000 tahun dunia. Wih, lama betul Ustaz. Lama karena ibu bandingkan usia dunia. Akhirat itu Bu, tidak ada akhirnya. Makanya disebut hari abadi. Kalau dunia, paling kita 100 tahun. Ya, 20 tahun kita anggap lama. Nah, itu di akhirat. 1000 tahun. Ringkas. Kenapa? Karena tidak ada habisnya itu di akhirat. Makanya jangan coba-coba tidak sholat. 1 kali 1000 tahun dunia. Dan ibu tahu namanya api. Nah, tahu? Tapi beda api neraka dengan api dunia. Itulah sebabnya sehingga agama kita mengharuskan sholat meskipun keadaan apapun. Sesulit, sesakit, serupa apapun, sholat. Saya sibuk Ustaz. Masa tidak punya waktu 5 menit? Tidak mungkin. Kita dilarang sama bos. Ibu carilah tempat. 5 menit saja. Buru-buru Ustaz. Boleh ibu tidak baca surah pendek Al-Fatihah saja. Boleh. Mau baca surah pendek 1 ayat saja. Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Jangan ketawa, saya serius ini. Boleh Bu, boleh. Karena membaca surah pendek hukumnya sunnah. Yang wajib Al-Fatihah. Karena buru-buru 1 kali saja. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu Akbar. Benar ini Bu. Saya tidak ajar salah ibu-ibu. Itulah sebabnya tidak boleh ada alasan tidak sholat. Apalagi? Ustaz, saya sakit. Sakit apapun boleh ibu sholat. Saya sariawan. Sholat sariawan. Boleh. Apa lagi? Apa lagi? Saya tidak hafal Ustaz. Jangan putus asa. Beli buku tuntunan sholat. Tidak ada dijual di Hong Kong. Ibu baca di upload di YouTube ada. Nah, bacalah itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Boleh Bu, boleh. Tapi jangan begitu terus. Ya. Sambil belajar. Apa lagi? Nah, apa? Tidak ada alasan. Apa? Tidak ada. Dingin. Lama betul iman ibu. Pakai jaket. Saya diimpus Ustaz. Ya diimpus lah. Saya tidak bisa gerak mulutku Ustaz. Dalam hati. Jangan ketawa. Saya ajar saya ini Bu. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ibu kalau sakit gigi, kan bukan gigi yang sholat. Kalau sakit gigi boleh Bu. Boleh. Apa lagi? Ustaz, nggak bisa berdiri. Ya wes, duduk. Iki loh, duduk. Iki. Anggaplah ini Bu di pesawat atau di bus. You cinik baik-baik. You know cinik? Lihat. Bahasa Makassar, itako. Ini macam ini ya. Jadi kasih tahu dulu di samping ibu. Kalau dia non muslim, nanti dikira ibu kesurupan. Kasih tahu dulu. Bahasa Cina kan? Saya kan tidak tahu bahasa Cina ya deh Bu. Bahasa Cina semuanya. Sudah. Ya, sudah.
Nah, dia mengertilah bahwa kalau bahasa Indonesia, mohon maaf, saya mau sholat dulu karena kondisi saya tidak memungkinkan berdiri. Agama saya membolehkan sholat dulu. Nah, sudah. Nah, tayamum dulu ibu. Ibu tayamum dulu. Nah, tayamum mesti buka ini. Cincin, gelang, mesti buka. Beda kalau air bu, boleh enggak buka. Yang penting ibu tahan air. Nah sudah, kenapa air boleh Ustadz? Karena air bisa masuk di sela-selanya. Tapi usapan tidak bisa diusap kena kulit kalau ada yang halangi. You understand? You understand? Sese. Ya? Nah, maka ibu linting ini. Dilinting. Sampai di atas siku. Lalu ibu kalau di atas bus atau pesawat, maka ibu letakkan kedua telapak tangan di depan, sadel. Atau di dinding. Sudah itu, ibu usap wajah. Kasih kena semua yang tidak ditumbuhi rambut. Saya baru sadar, ternyata betul pintu. Bayangkan kalau itu kentut, besar betul kentutnya. Nah, sudah ibu, letakkan lagi telapak tangan, usap di kanan dulu. Ibu giniin. Lipat siku. Ya, sudah itu naikkan lagi ke atas. Nah, tangan kiri lagi di atas, kanan yang mengusap. Lipat siku. Ya, naikin lagi. Nah, kalau ibu repot dan buru-buru, ya sudah kasih gini saja. Nah, ya, sudah. Ibu sholat. Apa niatnya? Niat tidak harus diucapkan. Niat itu bahasa hati. Begitu ibu terketuk dalam hati, saya mau sholat, itulah niat. Tidak mesti diucapkan usolli. Usolli itu hanya ulama Melayu yang ngajar. Makanya jangan heran kalau ibu pergi ke tanah suci, lihat orang Arab, jalan berdiri langsung takbir. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Loading dia kan. Dia mau hafal. Nah dia baru menghafal. Jadi sudah tidak usah. Sudah langsung saja. Allahu Akbar. Nah, mau begini boleh. Mau begini boleh. Mau begini boleh. Tapi sunnah perempuan, keteknya tidak dibuka. Sunnah. Boleh buka? Boleh. Kenapa perempuan sunnah tidak buka ketek? Apa bau keteknya? Tidak. Tapi karena disunnahkan untuk menekan itu yang di bagian depan. You understand? Nah, sudah ya? Sini ya? Nah, sudah? Ibu sholat. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Baca surah Al-Fatihah. Baca surah pendek. Nah, sudah. Allahu Akbar. Nah, ibu ruku. Rukunya kepala saja dikasih goyang. Allahu Akbar. Baca doa ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sudah ibu sujud. Kalau tadi kepala saja goyang. Ini kalau sujud badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Ibu harus perhatikan ruku-rukunya, rukun-rukunnya. Jangan buru-buru. Nanti kaget ini orang di samping. Jadi kalau ibu tenang, dia akan kagum, tertib, lihat, wih disiplin. Baca. Allah Akbar. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Baca lagi doa sujud 3 kali. Naik lagi. Allahu Akbar. 1 rakaat. Ulang seperti tadi. Nah, karena kita jamak kasar, 2 rakaat saja. Nah, sudah. Bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan buru-buru. Nanti keseleo. Sudah, ibu berdoa. Mintalah apa yang ibu mau.
Selesai. Apa lagi? Alasan ibu. Apa lagi? Tidak ada, Bu. Saya kaya, Ustadz. Kau kalah kayanya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman, Bu, manusia terkaya di dunia. Sampai sekarang tidak ada kalah kekayaannya. Kerikil rumahnya diantaranya emas. Ada di sini kerikil rumahnya, Mas? Paling kalau orang Bugis, giginya dikasih emas. Itu, Bu. Ustadz, saya gagah, Ustadz. Ada kalah gagahnya Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf, Bu, disuruh perempuan iris bawang. Lewat Nabi Yusuf, terpesona semua yang iris bawang. Dia tidak sadar, dia iris tangannya. Coba bayangkan. Begitu gagahnya, sampai tangannya diiris. Jangankan tangan kita, lewat saja, bau. Langsung terpengaruh. Begitu hebatnya Nabi Yusuf. Cakep. Dia tidak rasa itu ibu, dia iris tangannya, jari-jarinya. Ayo, apa lagi? Hah? Tidak ada kecuali malas. Maka ibu-ibu rugi, Bu, merantau jauh-jauh ke sini kalau ibu tidak sholat.